warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kimia unsur golongan 1A logam alkali. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ma'rufah Hasankan. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Haura, nomor absen 8. Saya Riri Novi Rasyida, absen 24. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang sifat fisika golongan 1A. Pertama, umumnya logam alkali sifatnya beraturan. Kedua, dari atas ke bawah jari-jari atom dan massa jenis rapatan bertambah. Lalu, titik leleh dan titik didih berkurang dari atas ke bawah. Yang keempat, energi pengionan dan keelektronegatifan berkurang dari atas ke bawah. Yang terakhir, potensi elektrode dari atas ke bawah cenderung bertambah, kecuali litium karena potensial elektrodenya paling besar. Sifat kimia golongan 1A. Pertama, unsur-unsur alkali sangat reaktif atau mudah bereaksi dengan unsur lain karena mereka mudah melepaskan elektron terluarnya. Kedua, dari atas ke bawah energi ionisasi semakin rendah, sedangkan kereaktifan logam alkali meningkat. Yang ketiga, logam alkali memiliki energi ionisasi relatif rendah. Yang terakhir, hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Lalu ada identifikasi secara umum. Yang pertama, mempunyai elektron valensi sama dengan 1. Lalu yang kedua, mudah membentuk ion-ion positif. Yang ketiga, semakin ke bawah semakin elektropositif. Lalu yang keempat, semakin ke bawah semakin reaktif. Dan yang kelima, cenderung bersifat ion dan mudah larut dalam air. Dan yang keenam, ke elektronegatifan kecil, semakin ke bawah semakin kecil. Lalu yang ketujuh, energi ionisasi kecil, semakin ke bawah semakin kecil. Lalu identifikasi secara spesifik. Di sini hidrogen tidak termasuk logam alkali karena karakter yang dimiliki berbeda dari logam alkali lainnya. Tetapi hidrogen tetap berada di golongan 1A dikarenakan memiliki nomor atom 1 sehingga elektron valensinya juga 1. Litium, nomor atom 3. Massa atom relatif 6,94, titik leleh 180,54 derajat Celcius, titik didih 1342 derajat Celcius. Lalu logamnya terasa ringan, warna keperakan, dan sangat mudah terkorosi. Lalu natrium, nomor atomnya 11, massa atom relatif 22,9, titik leleh 97,83 derajat Celcius, titik didih 882,9 derajat Celcius. Lalu logamnya sangat reaktif, warnanya putih keperakan, lunak hingga dapat diiris, dan terakhir mudah bereaksi dengan udara. Lalu ada kalium yang memiliki nomor atom 19, massa atom relatifnya 39,09, titik lelehnya 63,25 derajat Celcius, titik didihnya 761 derajat Celcius. Logamnya sangat reaktif dan warnanya putih keperakan. Selanjutnya ada rubidium yang dimana memiliki nomor atom 37, massa atom relatifnya 85,47, titik lelehnya 38,4 derajat Celcius, titik didihnya 688 derajat Celcius. Lalu logamnya lunak dan warna putih keabu-abuan. Lalu ada cesium, nomor atomnya 55, massa atom relatif 132,9, titik lelehnya 28,40 derajat Celcius, titik didihnya 669,3 derajat Celcius, warnanya putih perak. Dan yang terakhir ada francium, nomor atomnya 87, massa atom relatifnya diperkirakan 233, titik lelehnya 27 derajat Celcius, titik didihnya 677 derajat Celcius, hampir menyerupai cesium, memiliki 21 isotop yang semuanya sangat tidak stabil. Cara mendapatkan golongan 1A. Yang pertama, litium. Logam litium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl. Ion Li+ akan mengalami reduksi menjadi logam litium seperti persamaan berikut. Lalu, natrium. Metode yang digunakan untuk mengekstraksi natrium adalah dengan menggunakan metode elektrolisis. Sumber utama logam natrium berasal dari garam batu dan air laut. Natrium hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl menggunakan sel Down seperti berikut.
Kalium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi kalium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Sumber utama logam kalium adalah silfit atau biasa disebut KCl. Logam kalium diperoleh dengan metode reduksi di mana lelehan KCl direaksikan dengan logam Na pada suhu 850 derajat menurut reaksi Na plus KCl menjadi K plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena kalium yang terbentuk mudah menguap, maka kalium dapat dikeluarkan dari sistem dan kesetimbangan akan bergeser ke kanan untuk memproduksi logam kalium. Selanjutnya, rubidium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam rubidium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl menurut reaksi Na plus RbCl menjadi Rb plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena rubidium mudah menguap, maka rubidium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Lalu ada cesium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi cesium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam cesium dibuat dengan mereduksi sistem senyawa CsCl menurut reaksi berikut, yaitu Na plus CsCl menjadi Cs plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan. Karena cesium mudah menguap, maka cesium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Lalu yang terakhir ada francium. Francium dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluruh melalui reaksi sebagai berikut. Selain itu, francium dapat dibuat secara buatan dengan memborbardir thorium dengan proton-proton. Kelebihan golongan 1A. Yang pertama adalah litium sebagai paduan logam alloy bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Bahan ini banyak digunakan untuk pembuatan komponen pesawat. Contohnya terdapat pada senyawa spodumen. Lalu dapat sebagai cairan pengisi baterai, handphone atau laptop, dan zat pewarna pada kembang api yang berwarna merah terang. Lalu natrium, bahan pembuatan TEL untuk menaikkan angka oktan bensin. Lalu sebagai cairan pendingin pada reaktor atom, uap natrium juga bisa digunakan untuk lampu jalan yang dapat menembus kabut. Natrium klorida juga dapat digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalium. KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. Kalium hidroksida, bahan pembuat sabun mandi, elektrolit batu baterai alkali. KNO3 dan KCl digunakan sebagai bahan peledak dan kembang api atau petasan. Di dalam tubuh, K dan Na diperlukan sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik. Selanjutnya yaitu rubidium. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Lalu ada cesium. Yang pertama sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. Lalu yang kedua ada CS digunakan sebagai standar satuan detik pada jam anatomik cesium standar. Lalu yang terakhir ada francium. Yang pertama untuk mengukur kadar aktinum. Dan yang kedua dalam penelitian biologi untuk mempelajari organ tubuh tikus. Untuk memahami lebih lanjut mengenai golongan 1A, mari simak video berikut ini. Alkali merupakan unsur yang berada di golongan 1A kecuali hidrogen. Alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Hidrogen tidak digolongkan dalam logam alkali karena sifat-sifatnya yang jauh berbeda dengan unsur-unsur alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti abu yang dikalsinasi. Alkali didefinisikan juga sebagai basa yang larut dalam air. Logam alkali umumnya mengkilap berwarna putih keperakan, kecuali cesium yang berwarna keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak, bahkan dapat diiris dengan pisau biasa. Selain itu, logam alkali juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Jika dilakukan uji nyala, logam-logam alkali memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Litium memberikan warna nyala merah, natrium kuning, kalium ungu muda, rubidium merah keunguan, dan cesium biru keunguan. Konfigurasi elektron untuk unsur-unsur alkali berakhir pada elektron valensi 1.
Selain itu, unsur-unsur golongan alkali juga memiliki energi ionisasi yang rendah. Karenanya, atom logam alkali cenderung mudah melepaskan satu elektron dan membentuk ion dengan muatan positif 1. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air dan oksigen. Karena reaktivitasnya yang tinggi, logam-logam alkali biasa disimpan di dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara. Cesium merupakan logam alkali yang paling reaktif di antara semua logam. Karena kereaktifannya, unsur-unsur alkali dijumpai secara alami sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Natrium memiliki kelimpahan tertinggi dibanding unsur alkali lainnya, diikuti oleh kalium, rubidium, litium, cesium, dan fransium. Litium dapat dijumpai dalam spodumen. Logam natrium dan kalium ditemui di air laut sebagai garam natrium klorida dan kalium klorida. Natrium juga dapat ditemui dalam senyawa cili dan trona. Kalium biasa ditemui dalam silfit, garam petre, dan karnalit. Rubidium biasa terdapat dalam lepidolit. Cesium dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Fransium sangat jarang ditemui karena sifat radioaktifnya yang tinggi. Fransium berasal dari peluruhan aktinium. Sifat umum logam alkali dapat dilihat dari data berikut. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa logam alkali memiliki titik leleh dan titik didih yang tergolong rendah. Dari litium ke fransium, titik leleh dan titik didihnya semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Logam alkali memiliki jari-jari atom yang paling besar dibandingkan unsur lain dalam satu periode. Dari litium ke cesium, jari-jari atomnya semakin besar. Besarnya jari-jari atom logam alkali ditambah logam alkali hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil, menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi rendah. Energi ionisasi semakin berkurang dari litium ke cesium seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Logam alkali memiliki potensial elektroda bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Litium memiliki daya reduksi yang paling kuat. Secara umum, daya reduksinya meningkat dari natrium ke cesium. Sifat logam alkali yang reaktif dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak lambat dengan air. Natrium, kalium, rubidium, dan cesium bereaksi hebat jika dimasukkan dalam air. Karena reaksi-reaksi tersebut sangat eksoterm, maka gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, maupun superoksida. Jika jumlah oksigen terbatas, umumnya terbentuk oksida logam alkali. Jika jumlah oksigen berlebih, produk dominan yang dibentuk oleh natrium adalah natrium peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superperoksida. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Logam alkali dapat larut dalam amonia pekat dan diperkirakan membentuk senyawa amida. Litium diproduksi dari elektrolisis lelehan litium klorida yang ditambah dengan kalsium klorida dalam ruang yang berisi argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen dan nitrogen yang dapat bereaksi dengan litium. Fungsi penambahan kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik lelehnya. Litium dimanfaatkan untuk baterai, kaca, pelumas, obat antidepresan, logam campuran litium dan timbal digunakan untuk membungkus kabel. Natrium biasa diproduksi dengan menggunakan sel down. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Natrium dapat digunakan dalam pembuatan ester maupun senyawa organik lain. Natrium hipoklorit dimanfaatkan sebagai bahan desinfektan dan pemutih. Natrium hidroksida sebagai soda api dimanfaatkan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu, natrium hidroksida juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Natrium glutamat digunakan sebagai penyedap makanan. Natrium bikarbonat digunakan sebagai pengembang kue. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Uap kalium yang terbentuk kemudian didinginkan melalui kolom distilasi.
Kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun dan deterjen. Kalium nitrat digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Kalium karbonat umumnya digunakan untuk membuat kaca televisi. Rubidium biasa diperoleh secara komersial dari lepidolit sebagai produk samping dari ekstraksi litium. Selain itu, logam rubidium dapat juga diproduksi dengan mereduksi rubidium klorida dengan kalsium. Rubidium digunakan dalam tabung vakum dan pembuatan fotosel. Garam rubidium digunakan dalam pembuatan gelas dan keramik. Secara komersial, sebagian besar cesium diproduksi sebagai produk samping dari produksi logam litium. Lebih dari 2/3 cadangan cesium dunia ditemukan di Danau Pernik, Manitoba, Kanada. Cesium digunakan dalam jam atom, sel fotolistrik, dan sebagai katalis dalam hidrogenasi senyawa organik. Demikian penjelasan mengenai logam alkali. Simak juga penjelasan tentang unsur-unsur lain dalam series kimia unsur. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.